Bapak Ibu semuanya, sekali lagi Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur pada saat kesempatan hari ini, pada sore hari ini, kita bisa merayakan hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersaat teduh di hadapan Tuhan. Karena kita percaya hal terindah dalam setiap kehidupan kita, yaitu datang untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mau meninggikan nama Tuhan pada saat sore hari ini. Mari Bapak Ibu, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita nyatakan, Bapa, Engkau baik. Yesus kekasihku, sekali lagi kita katakan Yesus kekasih jiwa, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali kenaikan. Yesus kau juru selamatku, kau akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kau nah juru selamatku. Kepada hambanya kami persilakan. Ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi Yesus kau juru selamatku. Yesus kau juru selamatku, ku akui kau Tuhan bagiku, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan, kau pintu bagi setiap jalan, kau pintu bagi setiap jalan. Benar Tuhan, Kau adalah juru selamat kami, pintu bagi setiap jalan di mana kami boleh masuk kepada penyelesaian solusi akan setiap persoalan pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah menghimpun kami di tempat ini dan kami boleh memuji, menyembah dan boleh berfellowship satu dengan yang lain, dan tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, dan biarlah apa yang kami baca itu boleh menjadi perenungan dan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu.
Ini hari apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama baca dari kitab Yohanes yang sudah biasa kita baca. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-3 yang mengatakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, boleh ayat 2 ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya akan ulangi ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ. Tuhan katakan apabila aku telah pergi ke situ. Ini berbicara tentang kenaikan Tuhan. Tuhan pergi dari bumi ini, pergi dari dunia ini, naik ke sorga, ke rumah Bapa. Dan Tuhan berjanji, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Inilah janji Tuhan buat kita. Tuhan sudah pergi, sudah naik ke sorga, dan Dia berjanji untuk datang kembali. Kapan Dia datang, kita tidak tahu. Jamnya berapa, harinya hari apa, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, yang pasti, Tuhan pasti datang kembali. Nah, pertanyaannya adalah, ketika Tuhan datang kembali, kan Tuhan ngomong di situ, katakan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, pertanyaannya, kira-kira kita termasuk orang yang dibawa sama Tuhan apa enggak? Ayo ya. Ketika Tuhan datang kembali, kan Tuhan janji akan membawa. Nah, kita yakin enggak kita termasuk orang yang dibawa? Kok bisa yakin? Dasarnya apa? Janji itu. Hah? Janji itu. Dasarnya apa? Ini hanya kriteria loh ya. Orang yang dibawa oleh Tuhan, Tuhan itu punya kriteria. Bukan karena mereka beragama Kristen, bukan karena KTP-nya Kristen, tapi ada kriteria tertentu orang-orang yang dibawa. Ya, jadi Tuhan datang nggak sampai ke bumi, Dia hanya di angkasa. Yang di bawah itu akan diangkat, dibawa oleh Tuhan. Yang nggak dibawa masuk dalam masa yang disebut masa aniaya, masa tribulasi. Tapi setiap kita boleh berdoa bahwa kita termasuk orang yang dibawa, amin. Soalnya kalau kita nggak dibawa, saudara, kita masuk dalam apa yang disebut zaman penderitaan yang luar biasa, masa aniaya, antikristus yang berkuasa di bumi ini. Oleh sebab itu kita harus betul-betul berusaha, berjuang. Kita termasuk orang yang dibawa oleh Tuhan ketika datang yang kedua kali. Nah, siapa orang yang dibawa? Nah, saya akan bacakan, yaitu dari kitab Timotius, saudara. Di dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 8, di sana dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku, ini kata Rasul Paulus, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang apa? Yang merindukan kedatangannya. Nah, pertanyaannya, selama ini kita rindu kedatangan Tuhan enggak? Hah? Ayo.
Ini orang yang diangkat sama Tuhan adalah orang yang punya rindu sama Tuhan. Siapa yang sedang jatuh cinta? Angkat tangan, ayo. Kita lagi jatuh cinta. Dimas lagi jatuh cinta. Toher juga lagi jatuh cinta. Yang lagi jatuh cinta kira-kira suka ada rindu nggak? Fer? Suka rindu nggak, Fer? Toher setiap libur itu pulang. Kenapa? Karena rindu. Rindu sama siapa, Fer? Rindu ingin berjumpa dengan yang, nah, kalau orang rindu yang dalam hubungan dengan itu, rindu tandanya apa? Tandanya cinta. Kira-kira kalau nggak ada cinta, ada kerinduan enggak? Nah, di sini dikatakan yang merindukan. Artinya apa? Itu adalah tanda orang yang mencintai Tuhan. Ya. Jadi orang-orang yang nanti dibawa sama Tuhan adalah orang yang suka merindukan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Kalau nggak mengasihi Tuhan, nggak mungkin ada kerinduan. Kalau nggak cinta Tuhan, nggak sayang Tuhan, nggak mungkin ada rindu. Orang yang merindukan. Mari kita cek masing-masing hati kita. Benarkah ada cinta di hatimu kepada Tuhan Yesus? Apa tanda yang paling sederhana adalah selalu punya hati yang rindu, selalu punya hati yang kangen kepada Tuhan Yesus. Ingat, dia bukan hanya Tuhan, tapi Alkitab mengatakan dia kekasih hati kita, kekasih jiwa kita. Kita kan sering nyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Ya. Kalau orang hubungan kasih sudah nggak ada cinta, kira-kira apa yang terjadi? Namanya bukan kekasih, ya. Namanya bukan kekasih, namanya saja kekasih. Dari kata kasih. Jadi setiap kekasih pasti di dalamnya saling mengasihi. Yesus sudah mengasihi kita. Dan suatu saat nanti dia akan datang dan membawa orang-orang yang rindu kepadanya. Artinya orang yang cinta kepadanya dan yang sudah membuktikan cintanya. Nah, di mana kita bisa membuktikan cintanya? Selagi kita masih hidup di bumi. Coba lihat kanan kiri sambil lihat wajahnya. Sampai masih hidup nggak? Ya, mari kita cek hati kita. Kalau nggak ada cinta sama Yesus, aduh bahaya, saudara. Yesus datang, dilewati, dibiarkan, nggak diangkat, masuk dalam namanya aniaya, roh jahat yang berkuasa, antikristus yang berkuasa. Jadi di masa 7 tahun tadi, di masa 3,5 tahun kali 2, ketika orang diangkat, di bumi yang berkuasa itu adalah antikristus. Nah, kita nggak bisa beli sesuatu, saudara. Kita nggak bisa ke mall, kita nggak bisa ke bank. Kenapa? Semuanya ekonomi itu dikuasai antikristus. Hanya mereka yang punya tanda 666 di dahi, di tangan, itu yang bisa pergi ke sana, bisa jual beli, saudara. Ya, kalau nggak punya tanda itu yang nggak bisa. Itu makanya disebut masa aniaya, masa di mana antikristus itu berkuasa. Nah, orang yang nggak dibawa sama Tuhan itu akan masuk dalam masa itu. Kalau nggak mau pakai tanda, kita disiksa, dianiaya, nggak bisa beli, nggak bisa jual. Paling bisanya lari ke hutan, tapi hutannya di mana, saudara? Ya. Tapi kalau pakai tanda, berarti kita ikut bersama dengan setan. Ya. Kalau nggak pakai tanda, kita nggak bisa apa-apa. Kalau pakai tanda, kita menjadi golongan mereka.
Itu yang terjadi kepada orang-orang yang nggak diangkat. Oleh sebab itu masing-masing kita harus berjuang selagi kita hidup menjadi orang yang kita ikut di bawah. Siapa orang yang di bawah? Yang punya rasa cinta, yang punya rasa kasih kepada Tuhan Yesus. Apa buktinya kasih? Alkitab mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan firman-Ku, ia akan mentaati aku, itu kata Tuhan. Ya, jadi jangan hanya berpikir ya firman Tuhan ngomong gitu, yang dibawa janjinya Tuhan. Nah, janji Tuhan itu hanya berlaku pada orang-orang yang memang hidup seturut dengan Tuhan. Ya. Bukan karena Tuhan tidak menepati janji, tapi karena kita tidak mau hidup di dalam janji Tuhan tadi. Jadi orang yang dibawa adalah orang memang Tuhan berjanji. Hanya orang yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan tadi, itulah yang dibawa. Perjanjian dengan Tuhan apa? Mau mentaati Tuhan, mau mengasihi Tuhan, mau mencintai Tuhan, mau sayang kepada Tuhan, dan buktinya apa? Mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah di hari kenaikan Tuhan ini, biarlah masing-masing kita boleh mengoreksi kerohanian kita, mengoreksi keadaan hati kita, dan kita harus mulai betul-betul memeriksa diri kita, apakah kita punya kerinduan kepada Tuhan, apakah kita punya cinta kepada Tuhan. Kalau kita punya cinta kepada Tuhan, hati yang rindu kepada Tuhan, percayalah, kapanpun Tuhan datang, kita berarti udah siap, dan kita akan dibawa kemana? Ke tempat di mana Tuhan ada. Tuhan mengatakan, aku akan pergi ke situ. Ya, aku menyediakan tempat bagimu. Tuhan katakan luar biasa ya, di dalam ayat yang ketiga Tuhan Yesus katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan lagi menyediakan tempat. Nah, kalau tempatnya sudah jadi di sana, berarti kita akan segera diangkat duluan, saudara. Kalau kita belum diangkat, berarti tempatnya belum jadi, saudara. Nah, ya saya mau tanya lagi, kira-kira tempat di sana indah apa enggak? Siapa yang yakin bahwa tempat di sana indah? Angkat tangan. Yakin enggak kalau tempat di sana bebas dari penderitaan? Yakin? Nah, saya mau tanya, siapa yang mau duluan ke sana? Lo katanya bebas dari penderitaan, katanya indah, tapi kok nggak mau ke sana? Hanya Pak Gunawan. Berarti masih suka menikmati masalah ya. Kalau di sana kan bebas masalah. Kalau belum mau ke sana berarti lebih senang menikmati masalah, lebih senang menikmati persoalan. Soalnya kalau selagi kita hidup di bumi, kita tidak mungkin lepas dari masalah, kita tidak mungkin lepas dari persoalan. Nanti di sana baru kita lepas dari masalah. Tapi karena kita tadi belum mau ke sana, berarti kita memang lagi senang menikmati masalah. Makanya jangan kesulah ya. Kalau lagi ada masalah, ya memang konsekuensi hidup di bumi ya memang penuh masalah. Jangan gersula, jangan sungut-sungut, jangan nyalain Tuhan, jangan nyalain kanan kiri. Lebih baik bertobat, kasih Tuhan lebih lagi, cintai Tuhan lebih lagi, rindukan Tuhan lebih lagi. Sehingga ketika Tuhan datang, kita dibawa ke tempat yang Tuhan sudah sediakan di sana. Ingat, kembali saya ingatkan bahwa rumah di sana adalah buat pribadi lepas pribadi, nggak bisa barengan, saudara. Kalau di dunia ini kita masih bisa nunut orang tua, masih bisa nunut mertua, ya. Makanya ada rumah mertua indah, rumah siapa, saudara. Tapi kalau di sana nggak bisa. Di sana masing-masing, karena iman itu sifatnya pribadi, keselamatan sifatnya pribadi. Siapapun kita, pribadi lepas pribadi, kalau dia memang punya juru selamat, menerima juru selamat dalam hidupnya,
mau mentaati juru selamat, Tuhan sudah menyediakan rumah pribadi di sana. Rumahnya nggak barengan, saudara, tapi masing-masing orang Tuhan sudah sediakan. Jadi ada rumah begitu banyak di sana. Namanya satu rumah Bapa, tapi di rumah Bapa ada banyak sekali rumah, ada banyak sekali kediaman, ada banyak sekali tempat tinggal. Buat siapa? Buat anak-anaknya yang mau taat kepada Dia. Jadi itulah Bapak Ibu, biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Mari kita jadikan momen kenaikan Tuhan menjadi momen di mana kita menjadi orang yang lebih baik, lebih mencintai, lebih merindukan kekasih jiwa kita, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Yeni untuk kembali pimpin pujian. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa aplikasikannya dalam setiap kehidupan kita. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kepada saudara Naomi untuk mempersiapkan. Kita sama-sama mau memuji Tuhan, kita sama-sama menyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Sebelum kita tutup, ada yang mau bersaksi? Silahkan, boleh maju. Atau udah lapar? Mungkin sudah lapar ya. Kalau gitu kita akan berdoa untuk menikmati makan, dan kita akan sama-sama, ya, saya undang untuk semua bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami di dalam memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu dan boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi perkenanan di hadapan-Mu, memuliakan dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami juga akan masuk dalam perjamuan kasih, menikmati makanan minuman yang Kau sediakan. Biarlah itu sucikan, kuduskan dan menjadi kekuatan berkat bagi setiap kami. Engkau hadir dalam kafe ini dan kemuliaan-Mu Engkau nyatakan atas kafe ini, kanan, kiri, depan, belakang dipenuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu untuk menerima berkat yang dari Allah. Biarlah kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah dari Roh Kudus senantiasa dinyatakan, dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, masa depanmu, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.